Menara Doa 24 Jam. Bagi Bapak Ibu yang rindu memuji dan menyembah Tuhan, dapat bergabung di Menara Doa 24 Jam melalui aplikasi Zoom dengan ID dan passcode yang tertera di layar. Doa pagi diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu, pukul 6 pagi melalui aplikasi Zoom dengan ID dan passcode yang tertera di layar. Telah dibuka kembali penerimaan siswa baru STT Bethel Bekasi dengan program studi Teologi dan Master Teologi. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi nomor yang tertera di layar. Doa puasa bersama 21 hari GBI Jalan Gatot Subroto diadakan tanggal 1 sampai 21 Desember 2022. Bagi seluruh pengerja dan pelayan Tuhan, diwajibkan untuk mengikuti doa puasa ini. MDPJ Rayon 18, Menara Doa Pelayan Jemaat Rayon 18, diadakan kembali secara onsite di GBI Mega Bekasi pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kepada seluruh pengerja pelayan Tuhan Rayon 18 yang tinggal di Bekasi, wajib untuk ikut secara onsite. Mari, hadirilah, Tuhan Yesus pasti memberkati. Haleluya. Shalom semua. Shalom Bu Koni. Shalom Bu Dwi. Bu, Natal kita sudah semakin dekat nih. Oh iya betul ya Bu. Bu, jangan lupa ya, WBI mengadakan Natal Rayon Onsite hari Kamis tanggal 8 Desember. Di mana tuh Bu? Di Bekasi jam 2 siang. Oh iya, saya dengar acaranya bagus ya. Oh, bagus sekali Bu. Ada perform dari masing-masing cabang dan ada door prize yang menarik. Wah, sayangnya kalau kita nggak hadir. Ayo semua kamu wanita, kami undang untuk hadir ya. Jangan lewatkan kesempatan ini. See you and God bless you. KKR Natal GBI BTC Rayon 18 akan diadakan pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2022, pukul setengah 7 malam di GBI BTC Rayon 18 yang terletak di BTC Mall 2, lantai 2. Kami tunggu kehadirannya, Tuhan Yesus memberkati. Rangkaian ibadah Natal GBI Rayon 18 diadakan secara online di channel YouTube GBI Rayon 18. Ibadah malam Natal diadakan pada 24 Desember 2022 pukul 6 sore dan ibadah Natal pada 25 Desember 2022 jam 5 pagi. Pastikan kita beribadah bersama-sama dan mengalami hadirat Tuhan. Ibadah tutup tahun GBI Rayon 18 diadakan Sabtu 31 Desember 2022 pukul 18.00, premier on YouTube GBI Rayon 18. Departemen Misi GBI Rayon 18 mengetuk hati Bapak Ibu Saudara-saudari yang tergerak untuk membantu meringankan beban saudara-saudari dengan menyalurkan melalui rekening Departemen Misi GBI Rayon 18. Bagi Bapak Ibu yang memerlukan informasi pelayanan jemaat dan lainnya dapat menghubungi nomor 0812 9343 5593 atau informasi lebih lanjut silakan kunjungi website GBI Rayon 18 di www.gbrayon18.org. Shalom jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di ibadah online GBI Rayon 18. Kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti ibadah online kami selanjutnya. Sebelum memulai ibadah, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami ucap syukur dan berterima kasih atas segala rahmat kebaikan yang terus Kau berikan kepada kami, sehingga kami masih bisa mengikuti ibadah online pada hari ini. Meskipun secara online, tetapi kami yakin dan percaya kuasa-Mu, hadirat-Mu Tuhan masih bisa kami rasakan. Kami memohon bimbingan serta bantuan yang berasal dari surga supaya kami bisa mengikuti ibadah online pada hari ini tanpa suatu kekurangan apapun. Tidak ada kendala apapun Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Berkati juga yang akan menyampaikan isi dari firman Tuhan, biarlah itu bisa membuahkan hasil yang baik untuk kehidupan kami sehari-hari. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung
dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tula tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah dan ku ingin selalu Tuhan bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama selamanya, selamanya, selamanya. Tuhan, mari dengan segenap hatimu sama-sama nyatakan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidup kami Tuhan, sepanjang hidupku. Hanya dekatmu, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku.
bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah, kami ingin selalu kami nikmati hadiratmu ya Roh Kudus, hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh, mari sama-sama lebih lagi, kami ingin selalu selamanya, selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu Tuhan. Bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Boleh jemaat Tuhan saja sekali lagi sama-sama. Ku ingin selalu nikmati hadiratmu, nikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama, katakan selamanya, selamanya. Selamanya Tuhan, selamanya dalam hadirat-Mu, selamanya hidup dalam kasih-Mu Tuhan.
seeking for you, Lord. We're seeking you for your presence, Lord. Cuma hadirat-Mu yang kami rindukan saat ini, ya Roh Kudus. To worship you, Ali. To worship you, Ali. Terima kasih Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, come on. Kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia. Mari sambil bangkit berdiri. Mari angkat tanganmu sama-sama. Ku sembah segala pujian sembah kami siang hari ini kami naikkan kepada Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu Bapa. Kami siap bersorak lebih dahsyat lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama gereja Tuhan kita katakan amin. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita, saudara. Mana tangan-tangan yang siap bersorak-sorak lebih lagi bagi Tuhan kita. Sorakan haleluya. Gereja Tuhan, kita bersama-sama bersorak, kita bertepuk tangan, meninggikan nama Tuhan yang besar. Haleluya.
Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Mari sama-sama saudara yang nyatakan, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat bukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Yang percaya katakan amin. Karena Engkau dan kebenaran-Mu adalah pilihan setiap kami, Tuhan. Lebih lagi saudara nyatakan, oh Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Engkau memberi kesempatan bagi kami, Tuhan. Ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Amin. Dan menyucikan kami, Tuhan, dari segala yang jahat. Oh, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat bukakan hatimu. Tak mau tutur kata firman-Mu. Amin. Katakan Yesus, Yesus kebenaran adalah pilihanku. Engkau adalah pilihan terbaik kami, Tuhan. Haleluya, Jesus. Mari tepuk tangan lebih lagi, saudara. Sambil angkat kedua tangan kita sama-sama katakan, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran adalah pilihanku. Amin. Haleluya. Mari lebih lagi bertepuk tangan bagi Tuhan kita, saudara. Mari satukan tepuk tangan kita, gereja Tuhan.
Mari GBI Rayon 18 lebih lagi bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti. Lebih dahsyat lagi, yuk sama-sama nyatakan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya. Sebab tiada seperti Engkau Tuhan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya. Mari satu kali lagi saudara, sambil lambaikan tangan kita, yuk sama-sama katakan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu ya Tuhan. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Oh, 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 sama-sama katakan, Yesus Tuhanku. Sorak-sorai termulia bagi Dia, saudara. Puji Tuhan. Tuhan, Kaulah segalanya. Dari lubuk hatiku ku mau berkata, Yesus, Yesus, Kaulah segalanya. Tiada yang dapat melebihi Engkau selamanya, selamanya. Ku puji, ku sembah Yesus,
Selamat pagi saudara-saudara yang kukasih dalam Tuhan, buat keluarga besar GBI Mega Bekasi. Pagi hari ini saya diberi tema tentang holiness. Hidupku kudus itu asik, bahkan rahasia hidup berkemenangan merupakan berasal dari hidup kudus. Di dalam kitab Yosua pasal 1 sampai pasal 3 kita mendapat satu kisah bahwa bangsa Israel yang sedang mengalami satu krisis. Bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan, yang mereka mendapat janji daripada Tuhan bahwa mereka akan memasuki tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian Tuhan. Tapi mereka mengalami banyak pergumulan dan krisis di padang gurun. Khususnya pada waktu Musa mati, umatnya mengalami satu kebingungan. Tapi kalau kita lihat di dalam kitab Yosua pasal 1, Tuhan menyediakan pengganti daripada Musa sebagai pemimpin umat pilihan Allah, umat kudus. Tuhan memberi satu mandat baru kepada Yosua, bahwa Yosua yang memimpin umat Israel sampai masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Kalau kita lihat di dalam kitab Yosua pasal 1 ayat yang kedua, Tuhan bersabda, "Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu." Merupakan satu mandat yang cukup berat. Yosua tahu bahwa mereka mau masuk menyeberangi sungai Yordan sampai di tanah Kanaan, mereka harus melewati berbagai ujian, cobaan, tantangan, kesulitan. Kalau Yosua melihat dengan mata jasmaninya, hampir tidak ada harapan. Tapi karena Allah memerintah kepada dia siap, kelihatannya mau taat kepada perintah Tuhan. Nah, memang akhirnya Yosua bersama umat Israel berhasil masuk tanah Kanaan dengan berbagai mujizat yang dilakukan oleh Tuhan. Tapi di dalam proses masuk ke tanah perjanjian, ada beberapa hal yang kita perlu belajar yang mereka miliki kelebihan sebagai orang kudus. Sebelum Tuhan perintah bahkan menjalankan tugas yang mulia itu, pertama kali Tuhan menguatkan hati Yosua. Jadi yang pertama adalah kekuatan hati kita sebagai umat kudus. Kekuatan, kuatkanlah hatimu. Di dalam ayat 5, Tuhan memberikan kepada Yosua, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat 7 katakan, hanyalah kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Tuhan mempersiapkan Yosua untuk persiapan
mental, kuatkan dengan janji Tuhan. Saudara-saudara yang kukasih dalam Tuhan, memang kalau kita orang kudus, orang yang godly people, hidup tidak bisa dengan apa yang kita miliki di bumi ini. Hari kebenaran itu sungguh terbukti masa-masa COVID ini. Manusia yang begitu hebat, akhirnya juga dia kena corona, akhirnya dipanggil Tuhan. Segala kehebatan manusia di depan kuasa Tuhan sebenarnya nothing arti. Yosua melihat situasi kondisi, bagaimana saya bawa umat Israel sampai ke tanah perjanjian, hampir mustahil. Tapi awal persiapan yang dijanjikan oleh Tuhan adalah kuatkanlah hatimu, teguhkanlah hatimu. Kekuatan bukan berasal dari Yosua, tapi kekuatan itu diberikan oleh Tuhan dengan perjanjian firman. Saudara-saudara yang kukasihi dalam Tuhan, kita umat pilihan Allah, kita adalah orang dikuduskan oleh darah Yesus Kristus. Masa-masa COVID ini banyak anak-anak muda, banyak umat Kristen pun dipengaruhi oleh kekacauan situasi kondisi, sehingga mentalnya sudah sangat lemah, gampang putus asa, gampang juga dipengaruhi oleh situasi kondisi yang tidak pasti. Tapi seorang pemimpin Yosua yang sudah dibina oleh Musa, dia benar-benar pegang janji Tuhan, yaitu kuatkan hati dia. Saudara-saudara yang kukasih dalam Tuhan, orang yang kudus, orang yang sudah dikuduskan, selalu memiliki hati yang penuh kebahagiaan dengan janji Tuhan. Ketika Yosua mendapat satu mandat dengan cara untuk memajukan, dengan membawa bangsa Israel, dia siap dengan kekuatan yang dijanjikan oleh Tuhan. Karena kuasa yang akan dipersiapkan oleh Yosua bukan hanya dengan action dan bukan hanya dia mau, tapi sumbernya adalah firman Tuhan. Ayat 8 katakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Semua janji-janji Tuhan, kuatkan hatimu, teguhkan hatimu berdasarkan firman Tuhan. Justru kita mendapat kekuatan bukan dari dunia, bukan dari uang, bukan dari popularitas, tapi semua kekuatannya dari firman Tuhan. Renungkanlah firman Tuhan. Persekutuan bersama-sama dengan Tuhan setiap hari. Percakapan, keintiman, hubungan Tuhan kita dengan pribadi kita. Dan yang kedua, mereka memperoleh satu keberhasilan, ialah ketaatan terhadap firman Tuhan. Sesungguhnya kalau Yosua dia berpikir untuk kemenangan yang dia akan memperoleh, dia tidak ada apa-apa. Dia nggak berdaya. Semua yang dia bawa umat Israel itu ibu-ibu janda bersama anak-anaknya. Hampir yang pria-pria yang gagah sudah mati di padang gurun. Mereka belum pernah berenang. Mereka bagaimana bisa melewati sungai Yordan? Karena tidak pernah berenang. Tapi dengan iman, Yosua mentaati. Kalau lihat ayat 10, lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan
perintahkanlah kepada bangsa itu, demikianlah, sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Sebenarnya tidak masuk akal persiapan senjata, tidak ada persiapan baju renang, tidak ada, belum pernah latihan berenang, segala tidak ada persiapan. Tapi dengan iman, Yosua perintah kepada umat pilihan Allah. Saudara-saudara yang kukasih dalam Tuhan, manusia itu memiliki 2 mata, yaitu mata jasmani sama mata rohani. Kalau kita melihat dengan mata jasmani di sekeliling kita, kadang-kadang kita bingung dan kita juga merasa gelisah. Tapi umat pilihan Allah, orang kudus, selalu memakai mata rohani. Mata rohani berarti mata yang dengan iman, mata yang berdasarkan kuasa dari Tuhan, dia bertindak. Tuhan selalu memakai orang yang bukan orang yang hebat dan orang memiliki potensi, tapi Tuhan selalu mau pakai orang yang siap mentaati. Simon Petrus juga, pada waktu dia tidak mendapat ikan sama sekali, dia adalah seorang nelayan. Tapi saat dia sedih, Yesus datang, tebarkanlah jalamu ke dalam lautan. Petrus tidak masuk akal. Mana mungkin pagi hari ini, mana mungkin ada ikan di sana. Tapi dia taat terhadap perintah Tuhan. Dan dia mendapat satu hasil yang dia tidak duga. Saudara-saudara yang kukasih dalam Tuhan, orang yang kudus, orang yang sudah hidup bersama dengan pimpinan Tuhan, kita harus bertindak dengan iman dan setiap momen kita harus taat kepadanya. Tiada mustahil bagi orang yang memiliki kekuatan yang berasal dari Tuhan. Yang ketiga adalah kesatuan. Saudara-saudara yang kukasih dalam Tuhan, ketika Yosua perintah kepada umat Israel, barangkali Yosua juga agak ragu-ragu. Karena umat Israel mereka sedang mengalami satu kedukacitaan karena Musa yang sudah mati. Tidak pernah mereka diskusi memilih pengganti Musa. Tapi justru Yosua sendiri memberanikan diri memajukan diri sebagai pengganti. Itu satu resiko. Kalau umat Israel menolak, wah pasti kacau lagi. Tapi mereka tahu bahwa Yosua adalah orang kedua. Yosua memberi satu keteladanan sebagai asisten Musa selama mereka dipimpinnya. Jadi mereka terima, bahkan justru mendapat satu kesatuan di tengah-tengah krisis itu. Kalau kita lihat di dalam ayat 16, lalu mereka menjawab Yosua, katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kau suruh kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau seperti ia menyertai Musa. Jadi saudara-saudara, mendapat satu kesatuan. Umat pilihan Allah, mereka juga melihat situasi kondisi tidak mungkin menyeberangi sungai Yordan. Tapi karena keteladanan daripada Yosua memberitakan satu perintah, semua umatnya siap mentaati. Di situ terjadi satu kesatuan. Kesatuan secara komunitas. Jadi mereka sebelum berangkat menuju tanah perjanjian, mereka sudah mempersiapkan diri dengan
mentalnya, mereka memeriksa diri dengan kekuatan yang Tuhan sediakan. Mereka sudah siap kesatuan komunitas mereka. Tapi sesungguhnya yang terpenting adalah persiapan kekudusan. Mari kita coba melihat pasal 3. Mereka semua siap, dan pasal 3. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan. Ayat 3. Dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Jadi mereka semua persiapan mental, iman, segala persiapan. Ada perintah satu lagi, tabut perjanjian sebagai penyertaan Tuhan. Harus di depan, Tuhan yang memimpin mereka. Jangan mereka yang dahului. Tuhan yang ke depan, kasih jarak. Dan berikutnya ayat 5, di situ katakan, berangkatlah Yosua kepada bangsa itu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberangilah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Semua persiapan mereka sudah. Tapi terakhir, yang terpenting adalah kuduskan dirimu. Kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Saudara-saudara yang kukasih dalam Tuhan, orang kudus atau godly people, mereka hidup bukan berdasarkan kekuatan pribadi, tapi perjalanan kehidupan mereka selalu didahului dengan pimpinan Tuhan, tabut perjanjian Tuhan, atau yang firman Tuhan sebagai terang bagi perjalanan kita. Tapi Tuhan tidak mau kita mengikuti Dia dengan tidak kudus. Orang kudus selalu dikuduskan dengan darah Yesus. Orang kudus selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Kekudusan merupakan satu persiapan yang terakhir dan terpenting untuk memperoleh kemenangan kehidupan kita di bumi ini. Saudara-saudara yang kukasih dalam Tuhan, di dalam kitab Perjanjian Baru 1 Korintus pasal 3 ayat 16 dan ayat 17. Di situ firman berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Jadi di dalam firman Tuhan katakan kita adalah bait Allah. Tubuh kita adalah bait Allah, tempat kediaman Tuhan. Saudara-saudara yang kukasih dalam Tuhan, tubuh kita yang sangat lemah. Kalau kita sering kena angin dan masuk angin, kita lemah, kita harus cari minum obat. Tapi tubuh kita yang lemah ini dijadikan bait Allah, tempat kediaman Allah. Walaupun tubuh kita lemah, namun dikuduskan dan dikuatkan oleh Tuhan oleh karena Allah telah mendiami. Orang yang
dipimpin oleh Roh Kudus. Pola hidupnya bukan hitung-hitungan, tapi mereka hidupnya dengan berdasarkan kuasa Roh Kudus. Orang itu, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, mereka menghasilkan juga buah Roh Kudus. Kita tahu di dalam Galatia pasal 5 ayat 22, tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, bahkan kelemah lembutan dan penguasaan diri. Tahun kemarinnya tidak, tapi tahun ini makin hari makin serupa dengan pribadi Yesus Kristus. Makin hari makin mendapat buah kehidupannya, makin serupa apa yang Yesus miliki. Saudara-saudara yang kukasih dalam Tuhan, kadang-kadang kita merasa Roh Kudus akan memberi berkat kepada kita. Makanya kita mohon biar kita selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. Tapi Roh Kudus tidak bisa pisahkan dengan kehendak Allah Bapa. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus selalu satu arah, supaya hidup kita mendapat buah hidup. Pribadi kita, karakter kita makin hari makin dewasa. Bahkan saudara-saudara yang kukasih dalam Tuhan, salah satu yang terpenting orang yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah orang yang berani memberitakan Injil. Kita kenal amanat agung Yesus Kristus. Sebelum Yesus naik ke surga, sebelum Yesus disalibkan, selalu Yesus memfokuskan, memprioritaskan supaya kita menjadi saksi Kristus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu merupakan kerinduan. Oleh karena itu Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 merupakan satu rahasia kekuatan dalam kehidupan orang kudus. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem dan seluruh Yudea Samaria sampai ke ujung. Mari kita berdoa bersama-sama. Sebelum berdoa, saudara, saya sekali lagi menantang, kunci daripada keberhasilan kehidupan berkemenangan adalah hidup kudus. Hidup dikuduskan oleh Roh Kudus. Power, kuasa dari Roh Kudus, dan firman Tuhan yang diilhami oleh Roh Kudus memiliki power, kuasa. Jangan saudara hidup tergantung dengan apa yang dibuat oleh dunia. Kadang-kadang orang pikir kalau ada uang itu juga power. Yesus katakan kamu tidak bisa menyembah Tuhan dengan mamon, kuasa uang. Memang uang perlu, tapi uang itu merupakan sarana. Injil Matius pasal 6 ayat 33 katakan, carilah dahulu kerajaan dan kebenarannya, maka akan ditambahkan segala kebutuhan kita oleh Tuhan yang sudah berjanji kepada kita. Mari kita bersama-sama menyerahkan segala pergumulan kita, segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Entah itu dosa, entah itu kebiasaan yang sangat berlawanan dengan ajaran firman Tuhan. Kita semua akui segala kesalahan kita. Tuhan siap akan mengampuni dan Tuhan akan menyucikan dengan darah Tuhan yang kudus. Terima kasih Tuhan atas segala janji-Mu lewat kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan pernah memimpin bangsa Israel melalui Yosua menyeberangi sungai Yordan, akhirnya memperoleh kemenangan, menikmati tanah perjanjian. Itu yang kami juga alami. Tuhan, perjalanan kehidupan begitu berliku-liku. Segalanya mudah-mudahan, segalanya ketidakpastian, tapi di dalam firman kami sebagai anak-anak-Mu ada kepastian. Pakailah kami. Kami akan menjadi saksi Tuhan. 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 Kami akan menjadi saksi Tuhan
Ingatkan firman Tuhan. Tubuh kita ini adalah bait Allah yang kudus, tempat kediaman Roh Kudus. Jangan padamkan peranan Roh Kudus, tapi selalu kami peka terhadap pimpinan Roh Kudus. Segala pergumulan, segala sakit penyakit yang kami alami, kami serahkan. Karena kuasa firman-Mu, kuasa darah-Mu, perjanjian firman-Mu akan menyembuhkan dan memulihkan semua permasalahan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Mari Bapak Ibu, kita akan bawa persembahan kita, mari kita berdoa. Bapa, kami akan bawa persembahan kami, sudah memberi yang terbaik dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan bawa persembahan kami untuk menopang pelayanan di gereja-Mu, sehingga gereja-Mu boleh menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga penyelesaian amanat Agung boleh terselesaikan dengan baik. Kami akan memberi Tuhan dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh cinta dan hormat kami. Di dalam nama Yesus, kami siap memberi. Yang siap memberi sama-sama katakan, amin. Mari kita memperkatakan Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Sebelum mengakhiri ibadah hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Yalah Bapa yang Maha Kudus Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat hadirat-Mu, buat berkat-Mu Tuhan dalam ibadah hari ini Tuhan. Bapa, kami ingin berdoa Tuhan buat gembala pembina kami Tuhan, Pak Niko beserta dengan wakilnya Tuhan. Biar kiranya Tuhan Engkau yang terus Tuhan pegang kehidupan mereka Tuhan dalam kepemimpinannya Tuhan. Biar kiranya Engkau yang terus berikan hikmat dan berkat-Mu kepada mereka Tuhan. Engkau yang terus pegang kehidupan mereka, berkati setiap aspek kehidupannya Tuhan, kesehatannya Tuhan, keluarganya Tuhan. Kami percaya ada dalam tangan-Mu Tuhan. Kami ingin berdoa Tuhan buat gembala rayon kami Tuhan di rayon 18, Pak Andi beserta 4 wakilnya Tuhan. Kami berdoa Tuhan biar kiranya Tuhan dalam masa kepemimpinannya Tuhan, kalau mungkin mereka mengalami masalah Tuhan, Engkau yang berikan solusi yang terbaik Tuhan. Kami percaya Tuhan kehidupan mereka Engkau yang pegang Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau akan jadikan mereka alat-Mu Tuhan, jadikan mereka berkat Tuhan di dunia ini Tuhan. Engkau yang boleh pakai mereka Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan, kapanpun Tuhan. Kami percaya Tuhan hidup mereka boleh terus jadi berkat Tuhan, hidup mereka boleh terus aman Tuhan dalam tangan-Mu Tuhan. Bapak, kami ingin berdoa Tuhan buat negara Indonesia Tuhan, bangsa yang kami cintai, bangsa yang Engkau cintai Tuhan. Kami berdoa Tuhan biar kiranya Tuhan Indonesia boleh semakin pulih Tuhan, Indonesia boleh semakin bangkit Tuhan. Kalau mungkin Tuhan COVID-19 Tuhan masih ada Tuhan di bangsa kami Tuhan, biar kiranya Tuhan Engkau yang terus tekan turun Tuhan angka COVID-19 di Indonesia Tuhan. Biar kiranya Indonesia boleh terus sembuh Tuhan, boleh terus bangkit Tuhan dari COVID-19, dari bencana alam Tuhan, dari segala sakit penyakit Tuhan. Kami tolak Tuhan dalam nama-Mu Tuhan. Bahkan Tuhan kalau ada isu Tuhan resesi akan terjadi Tuhan di bangsa ini Tuhan, kami tolak dalam nama-Mu Tuhan. Biar kiranya Tuhan segala resesi, segala bencana Tuhan, kami tolak Tuhan. Biar kiranya Indonesia terus Tuhan, terus boleh semakin maju Tuhan. Biar kiranya Tuhan Indonesia terus boleh terus jadi berkat Tuhan, jadi teladan Tuhan bagi bangsa Tuhan. Bapak, kami ingin berdoa Tuhan
buat jemaat-jemaat Tuhan yang telah hadir Tuhan, ikut Tuhan dalam ibadah hari ini Tuhan. Biar kiranya Tuhan kami telah mendengar Tuhan sebagian dari firman-Mu, biar firman-Mu terus boleh merema Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Biar kami terus boleh Tuhan semakin secitra dan serupa dengan Engkau Tuhan. Melalui firman-Mu Tuhan kami boleh terus semakin disempurnakan Tuhan. Bapa Tuhan, kami berdoa Tuhan, biar kiranya setiap aspek kehidupan kami Tuhan, pendidikan kami, pekerjaan kami, kesehatan kami, keluarga Tuhan, semuanya Tuhan kami percaya Engkau yang pegang Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, hidup kami aman dalam tangan-Mu Tuhan. Bapa, sebelum kami mengakhiri ibadah hari ini Tuhan, kami rindu untuk menerima berkat-Mu melalui hamba-Mu. Mari Bapak Ibu, buka hatimu, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat-berkat surgawi, berkat kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus yang senantiasa memberkati, menyinari dan diperapkan wajahnya kepada engkau mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. There's a stirring, things are coming back to life. There's a longing, things are coming back to life.